Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfa Zuria dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di video ini saya akan membahas mengenai dua topik. Topik yang pertama yaitu pendidikan akan menjamin masa depan seseorang. Jadi investasi pendidikan itu merupakan investasi non fisik, karena investasi itu terbagi menjadi dua, fisik dan non fisik. Investasi fisik itu termasuk ke dalam pembelian tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya. Sedangkan investasi non fisik termasuk ke pendidikan dan pelatihan. Investasi non fisik itu disebut juga sebagai investasi sumber daya manusia atau dikenal dengan istilah human capital investment yang dipopulerkan oleh Gary S. Becker. Jadi, teori human capital ini mengatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya seiring dengan peningkatan pendidikannya. Pada dasarnya, manusia itu memiliki skill atau keterampilan yang berbeda-beda. Ada di skill seni, olahraga, akademik, dan sebagainya. Nah, melalui pendidikanlah skill atau keterampilan seseorang ini dapat meningkat. Dengan skill yang bagus atau keterampilan yang diakui di masyarakat, diharapkan seseorang tersebut dapat memperoleh penghasilannya dan meningkatkan taraf dirinya. Saya berikan contoh. Contohnya adalah atlet bulu tangkis nasional Indonesia. Bulu tangkis Indonesia merupakan salah satu cabang olahraga yang diharapkan memperoleh medali di berbagai kejuaraan dunia. Pada awalnya, para atlet bulu tangkis ini hanyalah anak-anak yang memiliki minat atau keterampilan untuk bermain bulu tangkis. Lalu apa yang menjadikan mereka berprestasi? Tentunya pendidikan. Mereka memutuskan untuk masuk ke sekolah pelatihan bulu tangkis dengan tujuan agar keterampilannya semakin meningkat. Hingga yang dihasilkan adalah mereka dapat menjuarai berbagai kejuaraan dunia, mereka memperoleh pendidikan, mereka memperoleh penghasilan, sekaligus mereka mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jadi, pendidikan itu akan meningkatkan kualitas seseorang. Kualitas hidup seseorang akan menjamin masa depan seseorang itu akan lebih baik. Orang yang berpendidikan itu diharapkan oleh masyarakat sekitarnya dapat membangun lingkungannya. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dihasilkan melalui pendidikan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia suatu negara, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Baik, topik yang kedua adalah indikator keberhasilan pendidikan. Pada dasarnya, menurut saya, pendidikan dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam 3 aspek. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. 5 indikator yang dapat dikatakan pendidikan seseorang itu berhasil. Indikator yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Indikator yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Indikator ketiga, besarnya penghasilan yang diterima. Indikator keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Indikator yang terakhir adalah kemampuan atau skill serta kecakapan hidup seseorang seiring dengan jenjang pendidikannya. Baik, saya akan membahas satu persatu kelima indikator tadi. Apakah relevan semua indikator tersebut dikatakan sebagai penentu tingkat keberhasilan pendidikan seseorang? Indikator pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya tidak relevan jika indikator ini dikatakan sebagai penentu keberhasilan pendidikan seseorang, karena banyak anak-anak di luar sana yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurang mampunya tingkat ekonomi keluarga. Memang banyak beasiswa dan bantuan-bantuan pemerintah yang telah diberikan, namun bantuan dan beasiswa tersebut tidak dapat menjangkau seluruh anak di Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Indikator kedua, dapat tidaknya memperoleh pekerjaan. Menurut saya, hal ini tentu dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan pendidikan seseorang, karena skill atau kemampuan seseorang itu akan meningkat karena pendidikan yang ia kenyang. Contohnya adalah banyak sarjana di Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, banyak siswa lulusan sekolah menengah yang telah memperoleh pekerjaan yang mumpuni. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan kualitas diri dan keterampilan mereka di sekolah. Jadi,
seseorang mudah memperoleh pekerjaan bukan karena tingginya jenjang pendidikan mereka, tetapi karena keterampilan yang dimiliki dapat meningkat melalui pendidikan. Indikator ketiga, besarnya penghasilan yang diterima. Indikator ini tergantung dari sudut pandang seseorang. Saya berikan contoh. Untuk profesi dokter, lalu pilot, dan pegawai pemerintah maupun pejabat pemerintahan itu tentu memperoleh penghasilan yang tinggi beserta tunjangan-tunjangannya dikarenakan dikarenakan pendidikan tinggi yang mereka kenyang. Namun, hal ini tidak dapat berlaku pada profesi guru. Di Indonesia, profesi guru itu masih terbilang memiliki penghasilan yang rendah. Padahal sudah dapat dipastikan seorang guru berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Jadi, besarnya penghasilan yang diterima tidak dapat menjadi indikator tingkat keberhasilan pendidikan seseorang di Indonesia. Indikator yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Indikator ini tentu saja relevan untuk menjadi indikator tingkat keberhasilan pendidikan seseorang. Karena pendidikan itu memberikan perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Fungsi sosial pendidikan itu merujuk pada kontribusi pendidikan dalam mengembangkan manusia serta menyesuaikan kehidupannya di lingkungan masyarakat. Fungsi politik merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik. Misalnya, pendidikan membantu siswa mengembangkan sikap dan keterampilan berwarga negara serta cinta tanah air yang positif. Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada perkembangan budaya. Pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya serta menyadarkan mereka untuk bersosialisasi di masyarakat sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya. Indikator yang terakhir yaitu kemampuan atau skill serta kecakapan hidup seiring jenjang pendidikan. Indikator ini tentu saja dipengaruhi oleh pendidikan yang baik, karena semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin banyak ilmu yang telah ia pelajari serta semakin banyak kesempatan mereka untuk meningkatkan keterampilan atau skill yang mereka miliki. Contohnya, seorang dokter tidak akan diberikan izin untuk meresepkan obat kecuali ia telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter. Hal ini karena ia telah dipercaya karena telah memiliki banyak pengetahuan serta memiliki banyak pengalaman di bidangnya, sehingga masyarakat mempercayai kemampuannya untuk meresepkan obat. Jadi, kemampuan dan kecakapan hidup akan meningkat seiring dengan jenjang pendidikannya. Dan hal itu termasuk ke dalam indikator keberhasilan pendidikan seseorang. Sampai sini dulu video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.